Anda sudah kerja lembur 10 jam sehari, tapi uang hasil jerih payah Anda menguap begitu saja hanya karena Anda panik saat market merah. Berhenti menjadi exit liquidity bagi para pemain besar. Saya sangat memahami posisi Anda. Sebagai seorang profesional yang setiap harinya sudah habis terkuras oleh tekanan pekerjaan, target dari atasan, dan urusan domestik, Anda secara fisik dan mental tidak punya kemewahan waktu untuk memantau pergerakan grafik candlestick setiap detik. Kapasitas mental Anda sudah mencapai titik jenuh, bahkan sebelum pasar dibuka. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, saat Anda pulang kerja dalam kondisi burnout, Anda membuka ponsel dan melihat portofolio Anda memerah 10%, 15%, bahkan 20%. Di saat itulah mental clutter atau kekacauan mental mulai mengambil kendali penuh atas diri Anda. Karena energi untuk berpikir logis dan analitis sudah habis dipakai untuk urusan kantor, otak Anda secara otomatis beralih ke mode autopilot, yaitu survival mode. Akibatnya, keputusan investasi Anda tidak lagi berlandaskan pada analisa fundamental yang matang, tapi murni karena noise di media sosial atau rasa takut yang dipicu oleh fluktuasi jangka pendek. Anda akhirnya terjebak dalam jebakan psikologis yang paling mematikan, mengambil keputusan saat emosi berada di puncak dan logika berada di titik nadir. Kelelahan mental ini membuat Anda sangat rentan terhadap panic selling. Insting bertahan hidup Anda memerintahkan Anda untuk segera keluar dari posisi agar rasa sakit akibat melihat angka merah itu berhenti. Padahal, secara tidak sadar, Anda baru saja mentransfer kekayaan Anda kepada para pemain besar yang memang menunggu kepanikan Anda. Anda bekerja keras mencari uang, tapi Anda menyerahkannya begitu saja hanya karena kelelahan emosional. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa otak Anda seolah-olah diprogram untuk melakukan kesalahan yang sama berulang kali? Mengapa secara biologis kita justru sering merasa aman saat membeli di harga tinggi dan merasa terancam saat harga sedang murah? Ada mekanisme di dalam kepala Anda yang sedang bekerja melawan rencana masa depan Anda. Mari kita bedah kenyataan pahitnya. Secara biologis, otak Anda itu sebenarnya tidak dirancang untuk menjadi investor yang sukses. Pomci, otak Anda dirancang untuk bertahan hidup di hutan rimba, bukan untuk melihat angka yang berfluktuasi di layar smartphone Anda. Ada sebuah konsep dalam psikologi evolusioner yang disebut sebagai loss aversion. Coba Anda bayangkan skenario ini. Jika hari ini Anda kehilangan uang 1 juta rupiah karena kecopetan, rasa sakit dan sesalnya akan terasa sangat mendalam. Bahkan mungkin Anda akan teringat terus sampai 1 minggu ke depan. Namun, jika besoknya Anda tiba-tiba menemukan uang 1 juta rupiah tergeletak di jalan, rasa bahagianya tidak akan sebanding dengan rasa sakit saat Anda kehilangan uang kemarin. Secara sains, rasa sakit akibat kehilangan itu 2 kali lipat lebih kuat daripada kebahagiaan saat mendapatkan keuntungan yang sama. Inilah alasan mengapa saat portofolio investasi Anda berwarna merah, detak jantung Anda meningkat dan tangan Anda gatal ingin menekan tombol sell. Otak Anda menganggap penurunan harga itu sebagai ancaman nyawa, seperti sedang dikejar harimau di tengah hutan. Masalahnya adalah, Anda seringkali terjebak dalam consumer mindset atau pola pikir konsumen. Pikirkan ini, jika supermarket langganan Anda memberikan diskon 50% untuk barang yang Anda sukai, Anda pasti akan bergegas lari ke sana dan memborong sebanyak mungkin, kan? Anda merasa menang, Anda merasa untung. Tapi anehnya, dalam dunia investasi, ketika harga aset berkualitas, entah itu saham perusahaan besar atau emas, sedang diskon alias harganya turun, Anda justru ketakutan. Anda melihat penurunan harga sebagai ancaman, bukan peluang. Anda berperilaku seperti konsumen yang marah karena barang incarannya menjadi lebih murah. Padahal, seorang owner atau pemilik bisnis sejati akan berpikir sebaliknya. Mereka tahu nilai intrinsik dari apa yang mereka pegang. Bagi mereka, penurunan harga adalah kesempatan emas untuk menambah kepemilikan di harga yang jauh lebih masuk akal. Anda harus menyadari satu hal krusial. Tanpa sebuah sistem yang baku, emosi Anda adalah musuh terbesar dalam akumulasi kekayaan. Jika Anda terus-menerus membiarkan insting purba Anda mengambil alih keputusan finansial, Anda akan selamanya terjebak dalam siklus beli saat euforia, jual saat depresi.
Namun, pertanyaannya sekarang adalah, jika secara alami otak kita diprogram untuk gagal, bagaimana caranya kita bisa membalikkan keadaan? Bagaimana para investor kelas dunia bisa tetap tenang saat pasar sedang hancur lebur di depan mata mereka? Jawabannya bukan karena mereka tidak punya emosi, tapi karena mereka memahami satu rahasia besar tentang bagaimana waktu bekerja melawan atau mendukung mereka. Untuk berhenti menjadi korban market, Anda tidak butuh keberuntungan atau kemampuan meramal masa depan. Yang Anda butuhkan hanyalah sistem yang kaku, dingin, dan tanpa kompromi. Saya menyebutnya sebagai protokol investor strategis. Ini adalah benteng pertahanan terakhir yang akan melindungi aset Anda saat emosi Anda mulai berkhianat. Ada 4 langkah konkret yang harus Anda terapkan mulai hari ini. Pertama, Anda wajib memiliki Investment Policy Statement atau IPS secara tertulis. Jangan hanya disimpan di kepala, tulis di kertas atau aplikasi catatan Anda. Ini adalah konstitusi investasi Anda. Di dalamnya, Anda harus menetapkan dengan jelas apa tujuan finansial Anda, berapa target return yang masuk akal, dan yang paling krusial, apa yang akan Anda lakukan saat pasar jatuh 20% atau bahkan 50%. Tanpa konstitusi tertulis, Anda hanyalah seorang spekulan yang sedang berjudi dengan nasib, menunggu waktu untuk dihancurkan oleh kepanikan. Kedua, matikan intervensi emosi Anda dengan otomasi investasi melalui strategi dollar cost averaging atau DCA. Fokuslah pada aset-aset blue chip, perusahaan atau instrumen yang sudah terbukti memiliki fundamental baja. Dengan otomasi, Anda membeli secara konsisten tanpa peduli harga. Saat pasar berada di pucuk, Anda tetap membeli dalam porsi wajar. Namun, saat pasar diskon atau crash, sistem Anda akan secara otomatis membeli lebih banyak unit. Anda tidak lagi perlu bertanya-tanya kapan waktu yang tepat untuk masuk, karena sistem yang bekerja untuk Anda, bukan ego Anda. Ketiga, terapkan aturan 24 jam. Di dunia investasi, musuh terbesar adalah impulsivitas. Saat Anda melihat volatilitas tinggi, saat layar ponsel Anda merah membara, atau saat orang lain pamer keuntungan 100% dalam sehari, jangan lakukan transaksi apapun. Berikan waktu 24 jam bagi otak logika Anda untuk mengambil alih kendali dari otak emosional yang sedang terpicu. Jika setelah 24 jam, alasan Anda untuk membeli atau menjual masih berdasarkan data objektif, bukan karena rasa takut kehilangan atau FOMO, barulah Anda eksekusi. Terakhir, lakukan rebalancing portofolio Anda secara rutin setiap 6 bulan sekali. Ini adalah disiplin untuk menjaga komposisi aset agar tetap sesuai dengan profil risiko Anda. Jika saham Anda naik drastis hingga porsinya menjadi terlalu dominan dan berisiko, jual sebagian keuntungan tersebut dan pindahkan ke aset yang lebih stabil, seperti emas atau pendapatan tetap. Ini adalah cara paling logis untuk melakukan take profit secara terukur tanpa harus menebak-nebak kapan puncak pasar akan terjadi. Namun, memiliki protokol yang sempurna barulah setengah dari pertempuran. Masalahnya, sistem secanggih apapun akan tetap hancur jika Anda tidak memahami satu elemen kunci yang seringkali diabaikan oleh 90% investor retail. Karena ternyata, alasan sesungguhnya mengapa Anda sulit disiplin pada sistem ini bukan karena Anda tidak pintar, melainkan karena ada lubang hitam dalam psikologi uang yang terus-menerus menyedot rasionalitas Anda tanpa Anda sadari. Sekarang, mari kita masuk ke dalam sebuah simulasi mental yang akan mengubah cara Anda memandang uang selamanya. Bayangkan skenario ini. Anda bangun di pagi hari, membuka aplikasi portofolio Anda, dan grafik yang terlihat bukan lagi berwarna hijau. Merah pekat. Pasar ambruk. Nilai investasi yang Anda kumpulkan dari hasil kerja keras dan lembur setiap malam anjlok 20% hanya dalam waktu singkat. Di masa lalu, reaksi spontan Anda adalah panik. Anda merasa mulas, jantung berdegup kencang, dan pikiran langsung dipenuhi kalkulasi. Berapa bulan gaji saya yang lenyap hari ini? Anda merasa menjadi korban dari market yang tidak adil. Itu adalah identitas lama Anda. Seorang pekerja yang sedang mencoba-coba investasi, namun tetap terpenjara dalam mentalitas kelangkaan. Namun, lihatlah diri Anda yang sekarang. Transformasi ini terjadi di sini.
Sebagai seorang strategic investor, respon Anda berubah total 180 derajat. Saat market drop 20%, Anda tidak melihatnya sebagai ancaman yang menghancurkan hidup Anda. Anda melihatnya dengan dingin, analitis, dan penuh kendali. Anda tahu bahwa secara historis, volatilitas adalah harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan imbal hasil di atas rata-rata. Anda berhenti mengejar profit recehan demi validasi sesaat. Fokus Anda sekarang adalah membangun kebebasan finansial jangka panjang melalui kedisiplinan yang berbasis data. Bagi Anda, penurunan market adalah Black Friday di dunia finansial. Ini adalah momen di mana aset-aset berkualitas sedang didiskon besar-besaran dan Anda sudah siap dengan peluru cadangan Anda. Anda tidak lagi bereaksi karena rasa takut, melainkan bertindak karena strategi. Anda memiliki otoritas penuh atas emosi Anda karena Anda memahami fundamental dari apa yang Anda beli. Setiap angka merah di layar adalah peluang bagi Anda untuk mempercepat garis waktu pensiun Anda, bukan lagi alasan untuk menarik diri dan menyerah. Identitas baru ini adalah senjata terkuat Anda. Anda bukan lagi penonton yang terombang-ambing oleh arus pasar, melainkan nahkoda yang tahu persis kemana arah kapal Anda menuju, bahkan di tengah badai sekalipun. Namun, memiliki mentalitas baja seperti ini hanyalah pondasi. Tantangan sebenarnya muncul saat Anda harus menjaga konsistensi ini ketika gangguan dari luar mulai masuk dan mencoba merusak protokol yang sudah Anda bangun dengan susah payah. Mari kita jujur pada diri sendiri. Semua strategi teknis, analisis fundamental, atau grafik secanggih apapun yang saya bagikan hari ini tidak akan ada artinya jika Anda masih membiarkan emosi memegang kendali penuh atas jempol Anda saat menekan tombol buy atau sell. Ingat satu hal fundamental ini. Investasi adalah sebuah maraton, bukan sprint 100 meter. Banyak orang gagal karena mereka mencoba berlari secepat mungkin di awal, menguras seluruh energi emosional pada fluktuasi harian, lalu tumbang sebelum mencapai garis finish. Kedisiplinan Anda hari ini dalam mengelola mental clutter atau sampah pikiran akan menjadi penentu tunggal. Apakah Anda akan terus bekerja demi uang seumur hidup? Atau uang yang akhirnya mulai bekerja keras untuk Anda dengan pertumbuhan majemuk 10%, 15%, bahkan 20% secara konsisten dalam jangka panjang? Saya menantang Anda hari ini. Jangan hanya menjadi penonton. Setelah video ini berakhir, ambil komitmen nyata. Tulis Investment Policy Statement atau IPS Anda sendiri. Tuliskan dengan jelas apa tujuan investasi Anda, berapa alokasi aset yang sanggup Anda tanggung, dan apa protokol Anda saat pasar sedang merah darah. Dengan memiliki dokumen tertulis ini, Anda membangun benteng yang melindungi aset dari serangan panik dan FOMO. Berhentilah mengikuti arus emosi massa. Ketika semua orang berteriak ketakutan, itulah saatnya Anda bersikap tenang dan rasional. Ketika semua orang euforia seolah harga akan naik ke langit, itulah saatnya Anda waspada. Jadilah pemilik sah atas masa depan finansial Anda sendiri, bukan sekedar pengikut tren yang kehilangan arah. Jika pembahasan mengenai psikologi investasi ini memberikan sudut pandang baru yang Anda butuhkan untuk tetap waras di tengah guncangan pasar, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di channel Info Finansial Global, misi saya adalah memastikan Anda memiliki navigasi yang tepat untuk mencapai kebebasan finansial tanpa harus terjebak dalam burnout berkepanjangan. Bagikan video ini kepada rekan kerja atau keluarga Anda yang mungkin saat ini sedang stres melihat portofolio mereka. Mari kita bangun literasi keuangan yang sehat bersama-sama. Saya pamit. Tetaplah disiplin, tetaplah rasional, dan sampai jumpa di video edukasi finansial berikutnya.